Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan, yaitu pembahasannya adalah mengenai tentang sang Satria Piningit memiliki senjata keris kuning yang ada di dalam tubuhnya, ya. Bahwasanya sang Satria Piningit memiliki senjata keris yang ada di dalam punggungnya. Sebelum Abah menyampaikan pembahasan ini, terlebih dahulu Abah akan mendoakan para penggemar YouTube yang hadir di konten Abah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan kita, selalu melimpahkan rezeki kepada kita, selalu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya para penggemar YouTube konten Abah yang sudah hadir, ya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya dengan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah. Penggemar YouTube yang budiman dimanapun berada, tadi sudah Abah sampaikan bahwasanya topik pembahasannya yaitu bahwa sang Satria Piningit memiliki sebuah senjata keris yang ada di dalam punggungnya. Nah, berbicara tentang senjata, ya, bahwasanya sang Satria Piningit itu adalah senjata yang dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya barang itu masuk ke dalam tubuhnya, ya, tanpa beliau meminta, ya, tanpa beliau harus melakukan tirakat, tanpa beliau harus melakukan bertapa berata, ya. Keris itu, senjata-senjata itu atau dawang-dawang alat-alat pusaka para leluhur itu masuk ke dalam tubuh beliau, ya. Ya, contohnya seperti keris, yaitu berupa keris kuning yang memancarkan cahaya kuning, ya, yang memancarkan cahaya kuning berkemilauan, ya, kuning putih berkilauan. Nah itu, jadi yang Abah dapatkan dari sebuah petunjuk kegaiban dari sang Satria Piningit, ya, salah satunya ya dua pusaka itu, ya, pusaka keris dan pedang yang dia perlihatkan secara kegaiban. Nah, untuk mengenai pedang itu sudah Abah sampaikan bahwasanya pedang, ya, secara batin sang Satria Piningit ketika memperlihatkan itu, beliau yaitu memerintah kepada saudara-saudaranya, ya, tetangga-tetangganya, istilahnya masyarakatnya, untuk mau
mengingat Allah, untuk mau eling kepada Allah, untuk mau kembali kepada Allah. Dan itu terjadi ketika sebelum terjadinya bala COVID. Ya, sekitar 2 bulan sebelum terjadi bala COVID, ya, perintah dari Sang Satria Piningit, ajakan daripada Sang Satria Piningit sudah terjadi, ya, yang dimana Sang Satria Piningit sampai naik ke rumah-rumah yang bertingkat, mengajak, ya, secara batin. Artinya bahwa peringatan itu ada. Nah, pusaka yang beliau bawa adalah sebuah pedang. Dan apabila mereka tidak mau kembali kepada jalan Allah, maka hukumnya ditebas, dipotong. Jadi memang kita tidak bisa tidak bisa mangkir dari apa yang menjadi sebuah seratan dan perjalanan Sang Satria Piningit, karena beliau pun selain daripada nasionalis, beliau pun, ya, religius, spiritualis, religius. Betul-betul beliau pun menerapkan yang namanya hukum Allah di zaman akhir ini, sebuah pedang, ya. Nah, lalu ketika munculnya penyakit COVID, maka di pertengahan perjalanan bala COVID itu, yang dimana banyaknya korban saudara-saudara kita yang tidak mampu menahan daripada, ya, ujian, ya, yang begitu sangat sangat histeris. Virus tidak terlihat, tetapi ketika masuk di badan sangat menyakitkan, ya, gejala demi gejala, sampai rusak, ya, paru-paru kita, ya, sampai pening kepala kita, ya, sampai nyesek badan kita, panas badan kita. Akhirnya apa? Ketika kita tidak mampu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, begitu dahsyatnya bala COVID itu, ya. Dan juga obatnya tidak ada. Nah, ini, ya. Tapi karena ini sudah merupakan sunatullah, ya, sunatullah, ya, harus berjalan di muka bumi ini. Hukum Allah sudah berjalan di muka bumi ini, ya. Ya, mau tidak mau kita hadapi. Beginilah fenomena daripada zaman akhir. Maka di saat itulah ketika mulai di pertengahan, ya, menuju penghujung daripada COVID, beliau mengeluarkan keris kuning yang keluar dari punggungnya. Beliau mengeluarkan keris kuning yang berkemilau, istilahnya apa? Cahayanya itu berkemilauan, berkolebat, ya. Cahayanya itu, bertebaran. Itu cahaya kuning. Ya, seperti gambarkan seperti para satria dulu dah di televisi, ya, contohnya, ya, film-film ketika pusakanya memancarkan cahaya, kayak begitu, seperti itu. Tapi begitu istilahnya sangat ini banget, cahaya yang keris yang beliau miliki itu sangat luar biasa, berpudar, ya, berkilau cahayanya itu kerisnya. Diacungkan oleh beliau keris yang ada di punggungnya, ya, keris yang ada di punggungnya diacungkan ke atas langit istilahnya, dengan tangan kanan. Nah, ya,
artinya bahwa inilah suatu bentuk perjuangan beliau. Beliau berjuang tanpa prajurit, tanpa prajurit. Kalau beliau tanpa prajurit jelas tidak akan bisa diketahui susah di mana beliau adanya. Karena tanpa prajurit beliau berjuang sendirian dengan pusaka yang diberikan oleh para leluhur, yang diberikan oleh para leluhur atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu proses perjalanan sang Satria Piningit. Ya. Jadi beliau memiliki sebuah pusaka itu atau senjata untuk perang, ya, yaitu salah satunya yang ada di dalam punggung beliau, keluar dari punggungnya sebuah keris, ya, dan pedang, ya, dan juga batu cincin, mustika batu cincin, 2 buah batu cincin, ya, yaitu batu cincin putih dan batu cincin merah. Nah itu, ya. Nah sampai di sini dulu para penggemar YouTube, ya. Abah menyampaikan, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersambung kembali atau berjumpa kembali dalam episode yang lainnya, ya. Nah, apabila penyajian konten Abah ini ada kata-kata yang salah, ya, yang kurang berkenan, ya, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.